Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibatul Husna dari kelas 12 MIPA Aurora akan menceritakan tentang sejarah awal kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluhlantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Dua kota tersebut menjadi target sekutu karena merupakan pusat industri di negeri matahari terbit ini. Kehancuran kedua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Peristiwa itu sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat apapun. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kali mengumumkan Jepang menyerah. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang saat itu melakukan pergerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pada saat Hiroshima dibom atom, dua tokoh pergerakan Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, sedang sibuk dalam sidang BPUPKI yang kemudian diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat menjadi PPKI. Sementara itu, pada saat Nagasaki dibom atom, dua tokoh pergerakan Indonesia bersama dengan mantan ketua BPUPKI Rajitman Weyodiningrat sedang melakukan perjalanan rahasia ke Dalat, Saigon, Vietnam. Mereka akan menemui Panglima Angkatan Darat Jepang wilayah Asia Tenggara, yaitu Jenderal Terauchi. Soekarno, Hatta, dan Rajiman harus menempuh perjalanan berbahaya untuk menemui Jenderal Terauchi. Mereka diantar oleh Letnan Kolonel Nomura dan Miyoshi sebagai penerjemah dengan 20 perwira Jepang yang lain. Penerbangan ini harus dirahasiakan bahkan kepada keluarga terdekat sekalipun. Pesawat terbang yang mereka tumpangi sewaktu-waktu bisa disergap dan ditembak oleh pesawat pemburu sekutu yang pada saat itu sudah menguasai wilayah Burma dan sebagian dari semenanjung Malaya. Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman ke Vietnam karena Jepang ingin meyakinkan mendukung penuh keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Pertemuan itu untuk membahas rencana penyerahan kemerdekaan. Pada saat itulah pemerintah Jepang menjanjikan memberi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, pada saat itu, mereka belum yakin bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Beberapa tokoh bangsa lainnya, terutama Soeta Syarwir dan golongan muda, meyakini bahwa Jepang sudah terdesak dan hampir dipastikan bakal kalah perang. Syahrir mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Ia curiga pertemuan di Dalat itu hanyalah tipu muslihat Jepang. Namun, Soekarno maupun Hatta tetap percaya Jepang belum benar-benar kalah. Soekarno dan Hatta berusaha mencari kepastian terkait situasi terkini ke kantor pengusahaan militer Jepang yang dulu disebut dengan Gunseikan di Koningsplan Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
Namun, tidak ada siapapun di kantor itu. Soekarno dan Hatta bersama dengan Ahmad Soebardjo bergegas menemui Laksamana Muda Maeda Tadashi, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Maeda memberikan selamat atas pertemuan di Dalat, tapi ia belum bisa memberikan keterangan yang pasti terkait status dan kondisi Jepang karena masih menunggu konfirmasi dari Tokyo. Di hari yang sama, kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu akhirnya terdengar dari siaran radio. Soekarno dan Hatta menginginkan agar proses persiapan kemerdekaan Indonesia dirancang oleh PPKI seperti keinginan Terauchi dan Jepang. Tetapi Syahril dan kawan-kawan menolak karena menganggap PPKI hanya merupakan hasil akal-akalan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, desakan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia semakin menguat. Namun, Soekarno dan Hatta tetap bertahan pada pendirian mereka. Perbedaan kemauan antara dua golongan tersebut kian memanas, sehingga mengakibatkan terjadinya peristiwa Rengglas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan dan pengasingan Soekarno dan Hatta ke Rengglas Dengklok. Penculikan dimaksud untuk mengelabui Jepang dan pengasingan dimaksud untuk mempersiapkan rumusan kemerdekaan. Pada malam tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan para pemuda mencari tempat persembunyian untuk mengadakan rapat, dan mereka berencana untuk mengadakan rapat di Bundaran HI atau dulu dikenal dengan Hotel Des Indes. Karena kan di hotel itu terdapat jam malam, mereka harus pindah ke tempat lain. Laksamana Maeda menawarkan kediamannya untuk dijadikan tempat rapat, dan Laksamana Maeda menjamin keselamatan Soekarno-Hatta beserta para pemuda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi yang disaksikan oleh warga setempat di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 dan juga disiarkan di Radio Republik Indonesia. Pada akhirnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.